Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deca Iswa, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Program Studi Pendidikan Agama Islam 4 APAI. Adapun yang kita bahas di sini adalah fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Masuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Adapun fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi dari bimbingan yang membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan pemahaman terhadap lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pencegahan. Layanan bimbingan yang berfungsi pencegahan, yang artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Bentuk kegiatannya bisa berupa orientasi. Misalkan diadakan orientasi bahayanya narkoba. Dengan adanya pengarahan dari tenaga BK atau bimbingan konseling di sekolahan, para siswa akan lebih terarah dalam setiap tindakan, sehingga akan mencegah dari kerusakan dan bentuk gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya pencegahan yang baik, maka perkembangan profesi akan menjadi lebih baik. Adapun fungsi yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Istilah fungsi pengentasan ini dipakai sebagai pengganti istilah fungsi kuratif atau fungsi terapeutik dengan arti pengobatan atau penyembuhan. Fungsi pelayanan ini akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya, maupun bentuknya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, fungsi pemeliharaan dan pengembangan dilaksanakan berbagai pengaturan, kegiatan, dan program. Dalam fungsi ini, sesuatu yang dipelihara bukanlah sekedar mempertahankan agar tetap utuh, tetapi diusahakan agar bertambah baik, lebih menyenangkan, dan memiliki nilai tambah daripada terdahulu. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah mantap dan berkelanjutan. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah fungsi advokasi. Salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi, yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan oleh konselor agar hak-hak keberadaan kehidupan dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dan dibatasi atau dijegal. Itulah tadi beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling. Kemudian kita uraikan apa saja prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan peserta didik, yaitu meliputi bimbingan didasarkan pada keyakinan dalam tiap diri anak terkandung kebaikan-kebaikan. Yang kedua, bimbingan merupakan bantuan kepada anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian yang ketiga, bimbingan juga merupakan usaha membantu mereka yang memerlukan untuk mencapai keinginan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Pelayanan dan bimbingan dan konseling menangani masalah klien yang berkenaan dengan yang pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan.
Kemudian, kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik, faktor yang kurang menguntungkan merupakan faktor salah satu pada diri individu. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, yaitu merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan siswa. Selanjutnya, program harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang terakhir, program disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Kemudian, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Kemudian, keputusan yang diambil akan dilakukan oleh individu atas kemauan sendiri, bukan kemauan atau desakan orang lain. Selanjutnya, permasalahan individu harus dihadapi oleh tenaga ahli dalam bidang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Terakhir, kerjasama antara guru membimbing, guru-guru lain, dan orang tua. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang amat baik, mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur. Sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Pelayanan bimbingan dan konseling secara resmi memang ada di sekolah, tetapi keberadaannya belum seperti dikehendaki. Itulah tadi pembahasan tentang fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.